segala sesuatu yang disampaikan, dilakukan, perbuatan dari Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW, bahwa dalam proses kehidupan beliau itu dari sejak beliau masih kecil bahkan sampai beliau berpulang ke hariban Allah, itu semuanya terstruktur, dikelola. Kehidupan beliau itu beliau kelola sendiri dengan manajemen yang super duper baik ya, gitu. Jadi memang jadi sunnah ini merupakan salah satu paradigma Islam, paradigma dalam manajemen Islam. Nah, ini ada satu yang menarik, saya mengutip salah satu hadis dari bagaimana ketika Rasulullah mencontohkan. Nah, ini fenomena sekarang ini sangat sangat banyak. Jadi ketika ada seseorang yang meminta, sahabat yang meminta jabatan, ya Abdurrahman bin Samurah, langsung oleh bahwa beliau meminta jabatan kepada Rasulullah SAW. Ini adalah amanah yang berat dan engkau adalah orang yang lemah. Berarti seorang pemimpin itu, atau dalam paradigma Islam, pengelolaan manajemennya itu memang harus menempatkan segala sesuatunya pada porsinya, harus proporsional. Kemudian Rasulullah juga memahami bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu tidak dimintanya untuk menjadi panglima perang, ya, karena beliau tahu kapasitas mereka memang bukan untuk memimpin perang, walaupun mereka memiliki kemampuan untuk hal itu, tetapi mereka akan lebih profesional jika menjadi seorang kepala negara atau menjadi seorang negarawan. Jadi seperti itu. Memang banyak hal yang kadang tidak terduga oleh kita manusia biasa, tetapi Rasulullah melakukan hal itu dan seyogianya saat ini juga meneladani sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan yang kemudian berdasarkan hadis yang sudah disampaikan di atas, bahwa sejarah itu dalam perspektif hadis bahwa harus memiliki karakter itqan, ihsan, dan harmonis. Nah, itqan berarti suara terarah, jelas, dan tuntas. Artinya agar kita melakukan sesuatu dengan kejelasan arah karena disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada hadisnya. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara itqan, yaitu tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Kemudian sifat berikutnya ihsan, yaitu sesuatu harus dilakukan dengan cara yang ihsan. Tak ihsan di sini berarti melakukan sesuatu dengan optimal, maksimal, terencana, dan terorganisir. Nah, ini juga ada hadisnya bahwa Rasulullah bersabda, Allah mewajibkan kepada kita untuk melakukan sesuatu dengan cara itu. Ya, kemudian dalam hadis lain juga dijelaskan, tinggalkanlah perbuatan yang meragukan menuju perbuatan yang tidak meragukan. Jadi segala sesuatunya kita harus ketika kita akan melakukan sebuah program atau mencapai target dari pengelolaan manajemen kita, yang pertama ya kita harus yakin dulu, kemudian kita hilangkan keraguan-raguan, berpikir positif. Tetapi tetap kita mengedepankan karakter-karakter atau sifat-sifat yang sudah sesuai dengan syariat, seperti itu. Kemudian kokoh, kuat, dan harmonis. Nah, sebuah organisasi hendaknya kukuh dan kuat, sebagaimana layaknya sebuah bangunan, harus kuat dan harmonis, mengikat dan memperkuat satu dengan yang lainnya. Nah, ini penjelasannya. Oh, maaf, saya tidak masukkan ya dia punya penjelasan Quran surat apa di sini ya. Maaf. Nah, ini ada Quran surat, tapi saya tidak tulis. Seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh. Nah, ini. Jadi ketika saya menyusun makalah ini, saya lebih banyak mengucap syukur ya, Masya Allah, agama yang saya anut ini begitu sempurna, bahkan untuk hal urusan yang sekecil pun, bahkan ada dalam pemilihan kata sudah ada di dalam Quran, sudah ada di dalam
menjadi patron kita sebagai seorang muslim dalam mengelola sebuah manajemen. Selanjutnya, prinsip dasar paradigma manajemen Islam. Nah, tentunya ketika pengelolaan manajemen harus memiliki prinsip-prinsip. Adapun prinsip dalam manajemen Islam itu fleksibel, tetapi tetap berpedoman pada ketentuan syariat yang tidak boleh direkayasa. Nah, berarti walaupun agama Islam itu bisa mengikuti zaman, tetapi dalam perspektif mengikuti zaman itu kita tidak boleh gegabah bahwa agamalah yang mengikuti zaman, tetapi tidak demikian. Bahwa sesungguhnya Quran dan hadis itu memang bisa ditempatkan di semua zaman, tetapi aturan yang mengikat di dalamnya itu tidak boleh kita rekayasa, hanya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian prinsip dasar manajemen Islam, ya tadi sudah mengacu pada pandangan dan nilai-nilai menjadi praktik manajemen dalam kerangka ajaran Islam. Nah, di sini juga, nah ada satu hadis dari Rasulullah kepada yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dihancurkan oleh kebatilan yang tersusun rapi. Yaitu, saya kira fenomenanya sudah mulai kelihatan saat ini. Kemudian ini juga ada beberapa dalilnya. Dalil-dalil tersebut juga menjelaskan mengenai perencanaan dan prinsip-prinsip organisasi. Kemudian saya lanjut saja ke ciri-ciri manajemen dalam Islam, karena kita sudah manajemen dalam Islam ini dari kata Islam saja berarti itu berbeda dengan manajemen pada umumnya, dan inilah yang menjadi keunikan dari keunikan yang membedakan antara manajemen Islam dan manajemen umum. Nah, kalau dalam Islam tentu syarat pertama tadi sesuai dengan paradigmanya adalah berdasarkan syariat atau Quran dan hadis. Nah, di sini juga ada beberapa ciri dalam manajemen Islam. Yang pertama, manajemen dalam Islam harus disusun dengan fondasi yang kokoh, kuat dan terencana dengan baik, terarah, dan dilaksanakan secara optimal. Kemudian prinsip manajemen didasarkan pada akhlakul karimah yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Nah, ini menjadi ciri khas utama yang membedakan antara manajemen Islam dengan manajemen di luar Islam. Kemudian manajemen Islam ditingkatkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, menghindari perbuatan sia-sia sebagai salah satu ciri dari orang yang beriman. Kemudian prinsip terbuka atau tablik mewajibkan pemimpin atau manajer untuk komunikasi secara terbuka, jujur dan transparan, mengelola aset dengan integritas karena mereka bertanggung jawab atas amanah dan harta milik orang lain. Kemudian manajemen dalam Islam juga bersifat demokratis, asyura, mengedepankan dialog dan diskusi. Ya. Kemudian manajemen Islam menuntut pemimpin memiliki pengetahuan yang cukup. Ya, tadi ya sudah disinggung bahwa pemimpin itu atau manajer itu harus cerdas. Kemudian manajemen dalam Islam ditekankan pada prinsip tolong-menolong, ta'awun. Nah, ini menciptakan masyarakat yang saling membantu dalam semua perbuatan baik. Kemudian manajemen dalam Islam dilandasi oleh prinsip perdamaian tentu ya. Jadi ini umat Islam diminta untuk menciptakan perdamaian dalam hubungan manusia, baik di dalam badan usaha, masyarakat, terlebih di dalam keluarga kita yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus menghindari konflik, kemudian walaupun terdapat perbedaan fungsi dari masing-masing kita di dalam masyarakat, kedudukan sosial, nah seorang pemimpin atau manajer inilah dengan pengelolaan manajemen yang baik diharapkan dialah yang akan menjadi pemersatu, menciptakan persatuan, tolong-menolong antar komponen masyarakat di semua lintas kehidupan sosial dari masyarakat itu sendiri. Baik, yang terakhir kesimpulan. Pertama, bahwa paradigma manajemen dalam Islam adalah sebuah keyakinan atau kepercayaan yang menjadikan Islam sebagai dasar dalam melakukan segala tindakan dan sumber keyakinan atau kepercayaan yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian prinsip dalam manajemen Islam itu fleksibel,
tetapi tetap berpedoman pada ketentuan syariat Islam yang tidak boleh direkayasa, sehingga ia dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan dan kemajuan zaman.